Smart listeners, memiliki anak yang memiliki keterikatan kuat satu sama lainnya tentu menjadi harapan banyak orang tua. Rasanya sejuk dan damai melihat anak-anak kita akur, saling support dan mencintai antar kakak dan adik. Ikatan ini tentunya tak begitu saja bisa terjadi. Orang tua memiliki peran yang sangat besar agar ikatan atau bonding antar anak terbentuk sejak kecil. Untuk itu, ada sejumlah cara yang bisa dilakukan oleh orang tua agar bonding antara kakak dan adik bisa terbentuk pada anak. Pertama, ajarkan regulasi emosi. Mengawalinya dengan membantu anak untuk mengekspresikan emosinya dengan benar. Anda pernah melihat anak yang ketika menangis langsung disuruh diam? Bayangkan, ketika kita sedang sedih-sedihnya ingin menangis sejadi-jadinya lalu disuruh diam. Tentunya hal ini akan menghadirkan rasa tidak nyaman. Seolah kita tidak boleh mengekspresikan perasaan kita. Seolah menangis di depan orang lain adalah sebuah kelemahan yang tak boleh dilakukan. Pada orang dewasa saja, saat kita diminta tak boleh menangis saat sedih adalah hal yang berat. Bayangkan pada anak yang pada awal kehidupan mereka menggunakan tangisan untuk berkomunikasi. Hal terpenting saat anak mengekspresikan rasa yang mereka alami adalah bukan mengekangnya, tetapi ajarkan mereka bagaimana aturan untuk ekspresi tersebut. Misalkan, saat terjadi pertengkaran antara kakak dan adik, saat kakak mengganggu adiknya, lalu adiknya menangis. Sebagai orang tua, langkah yang bisa kita lakukan adalah meminta kakak meninggalkan arena pertengkaran dan meminta adik untuk menenangkan diri sembari tetap menangis. Setelahnya, kita bisa meminta mereka untuk kembali bermaafan. Kedua, ciptakan momen positif bersama. Kedekatan dan emosi positif dapat tumbuh dengan baik saat terjadi momen positif yang dirasakan bersama. Misalnya bercanda bersama. Bisa juga saat menonton film keluarga bersama, di mana orang tua memberikan pelajaran dari film yang ditonton. Bisa pula saat mengajak anak-anak berjalan lalu memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Momen-momen positif yang melibatkan emosi positif ini akan terekam dengan baik pada anak, sehingga membangun kedekatan positif antar saudara. Ketiga, berikan contoh yang sehat. Orang tua adalah contoh dan teladan nyata paling dekat bagi anak. Demikian pula dalam menciptakan bonding antar saudara. Saat keluarga menemui kendala, orang tua bisa melibatkan anak untuk mencari solusi atas masalah yang ditemui. Selain itu, contoh sehat lainnya adalah dengan mencontohkan hubungan yang sehat antara orang tua dengan saudara atau sahabat yang dekat dengan keluarga. Sehingga anak bisa melihat bagaimana cara menjalin persaudaraan dengan baik. Keempat, hindari pilih kasih. Tentunya tidak ada orang tua yang ingin bersikap pilih kasih kepada anak-anaknya. Cinta dan kasih sayang orang tua kepada semua anaknya adalah sama. Namun kadangkala ketika orang tua menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan anak-anaknya, ada anak yang merasa orang tua memihak salah satu anak. Hal inilah yang perlu ditekankan kepada semua anak tentang masalah keadilan ini. Adil bukanlah tentang berlaku sama, misalnya memberi uang saku dengan jumlah yang sama. Tetapi adil adalah tentang meletakkan segala sesuatu pada porsinya. Pemahaman ini penting ditekankan kepada anak agar mereka tidak salah memahami tentang konsep keadilan. Kelima, dukung kerjasama bukan kompetisi. Berikanlah aktivitas yang dapat melatih teamwork antar saudara. Ada kalanya ada anak yang sangat senang berkompetisi bahkan dengan saudaranya sendiri. Hal ini kadangkala memusingkan orang tua sekaligus bisa membuat bonding antara adik dan kakak, terutama bagi anak yang kurang suka berkonflik menjadi terganggu. Untuk itu penting bagi orang tua untuk memberikan
suasana yang kondusif agar anak-anak mampu melakukan kerjasama yang baik. Keenam, serukan moto keluarga. Ada baiknya kita memiliki moto keluarga yang bisa diucapkan manakala terjadi suasana yang membuat tidak nyaman. Misalnya, keluarga A membuat moto kita semua suka bekerja sama, keluarga B saling sayang selalu, dan sebagainya. Maka pada saat anak-anak mungkin sedang dalam berkonflik atau dalam suasana yang tidak nyaman, maka moto ini bisa diserukan. Dan terakhir ketujuh, buatlah ritual keluarga. Ada banyak kebiasaan baik yang bisa dijadikan ritual keluarga. Misalnya saling memberi pelukan setiap pagi, saling bercerita sebelum tidur, bermusyawarah saat akan memutuskan pergi berjalan-jalan kemana, dan masih banyak lagi ritual keluarga yang bisa dilakukan. Hal ini tentunya akan membuat ikatan antara adik dan kakak semakin kuat.